Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Pada hari ini kita pembelajaran tentang bab 3, yaitu jaringan hewan. Sekarang kita masuk bagian ketiga, yaitu jaringan otot. Tersusun dari sel-sel otot dan sebagai alat gerak aktif, gerak terjadi karena mekanisme kontraksi dari serat yang kontraktil, yaitu serat dari aktin dan miosin. Dikelompokkan menjadi 3 bagian, 1 otot polos, 2 otot rangka, 3 otot jantung. Nah, otot polos. Otot polos ini berbentuk gelendong seperti cacing ya. Inti selnya tunggal dan letaknya di tengah. Bekerja tidak kemauan kita, artinya dia bekerja di luar saraf pusat dan tidak dikendalikan oleh keinginan kita. Waktu kerjanya lama dan semua dinding organ berlubang seperti pembuluh darah, usus, rahim, dan yang lainnya. Yang kedua, otot rangka atau lurik, berbentuk silinder, bulat, panjang, memiliki inti lebih dari satu dan letaknya di tepi. Pada gambar kita lihat, itu selnya berbentuk silinder, inti selnya di pinggir. Nah, miofibril tidak tersusun sama sehingga berbentuk lurik atau garis terang dan gelap. Reaksi cepat namun cepat lelah. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung bentuknya mirip dengan otot lurik, bulat, silindris, tetapi ujungnya bercabang. Inti sel hanya satu, letak di tengah. Hanya ada pada otot jantung. Kerja terus-menerus. Sampai kapan? Sampai long life, selama hidup kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk jaringan yang keempat, yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf berperan untuk mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh, tersusun dari sel saraf yang disebut neuron. Neuron dibedakan menjadi neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik adalah menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke saraf pusat. Sementara neuron motorik menerima sinyal dari saraf pusat ke bagian organ tubuh. Antara neuron sensorik dan neuron motorik itu juga ada sinaps atau celah yang disebut neuron transmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain. Nah, ini gambar jaringan saraf. Kamu bisa perhatikan gambar. Jaringan saraf atau satu neuron terdiri dari itu yang seperti akar, itu namanya dendrit. Kemudian setelah dendrit ada badan sel. Nah, di badan sel di tengahnya ada inti sel. Yang keluar dari badan sel itu namanya akson. Ujung akson ada lagi dendrit dan ketemu dengan sel neuron yang lain. Di antara satu sel neuron dengan neuron yang lain itu ada namanya celah atau namanya sinaps. Baik, berikutnya jaringan saraf yang ada pada gambar yang tadi Ibu terangkan, ada badan sel, nukleus, dendrit. Ananda, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu ikuti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.